Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Pradana, NIM 241818463, kelas FH1A. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai buku Ilmu Negara karya Pak Muhammad Rusdi, yang di dalamnya ada materi yaitu objek ilmu negara. Pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah disiplin ilmu yang mempelajari negara secara umum dan universal. Dalam ilmu apapun diperlukan objek atau hal yang dipelajari dan subjek atau hal yang mempelajari. Tanpa itu, sebuah kajian tidak dapat disebut sebagai sebuah ilmu. Dalam ilmu negara, yang menjadi objek adalah negara, sedangkan subjek adalah individu yang mempelajarinya. Ilmu negara memiliki cakupan yang abstrak dan fokus pada konsep dasar tentang negara. Objek ilmu negara. Menurut Suhino, ilmu negara menyelidiki konsep negara secara abstrak, tanpa memandang tempat dan waktu tertentu. Ini berbeda dengan ilmu yang membahas negara tertentu atau negara konkret. Nah, objek-objek ilmu negara ini mencakup ada tiga, yaitu asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk dan pemerintah. Asal mula negara ini fokusnya pada konsep pengertian dasar negara. Hakikat negara yaitu mengkaji apa itu negara, apakah sebagai alat, organisasi, atau wadah. Dan yang ketiga, bentuk dan pemerintah ini membahas kemungkinan bentuk negara dan pemerintah yang ada. Lalu ilmu negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan itu berbeda. Yang ketiganya ini memiliki persamaan, yaitu menjadikan negara sebagai objek, namun ini adalah ilmu yang berbeda. Ilmu hukum tata negara ini mempelajari fungsi organ-organ negara. Ilmu pemerintahan ini fokusnya pada pengelolaan negara oleh pemerintah, sedangkan ilmu negara ini membahas negara secara abstrak dan universal. Nah, ini ada salah satu pendapat dari ahli, yaitu Hans Kelsen, yang membahas tentang posisi negara. Dalam teori hukum murni Hans Kelsen ini, negara dianggap sebagai subjek, seperti individu yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, negara tidak tunduk pada hukum sebagai entitas, melainkan hukum berlaku untuk individu yang mewakilinya, atau seperti pejabat negara. Negara memiliki hak dalam kasus perdata, tetapi hak itu selalu berpasangan dengan kewajiban individu yang berada dalam negara. Menurut Cronenberg, ada dua jenis ilmu negara, yaitu ilmu negara umum dan ilmu negara positif. Ilmu negara umum ini mengkaji negara secara universal dan menyeluruh, sedangkan ilmu negara positif mengkaji negara secara khusus, misalnya negara Indonesia, Amerika Serikat, atau Australia. Kedua cabang ini menunjukkan bagaimana ilmu negara dapat diterapkan baik secara teori maupun secara praktis. Perubahan dalam negara. Perubahan dalam negara dipengaruhi oleh peristiwa besar seperti Revolusi Prancis yang memperjuangkan persamaan individu dan kebebasan, yang menentang hierarki sosial lama. Kemudian ada revolusi industri yang mendorong mobilitas sosial dan perubahan ekonomi. Modernisasi menciptakan tantangan baru seperti teknologi yang mempengaruhi fungsi pemerintahan, terutama dalam mengelola populasi yang terus bertambah. Hubungan antara negara. Negara tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas, misalnya melalui perjanjian internasional. Kekhawatiran dan akan ancaman dari negara lain sering mempengaruhi kebijakan dan strategi negara. Ancaman dari negara lain yaitu seperti perkembangan militer. Contohnya yaitu adanya eh, Perang Dunia II. Kemudian ada faktor runtuhnya negara. Runtuhnya negara seringkali disebabkan oleh perang besar
yang seperti yang sudah terjadi, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian ada konflik internal, ideologi dan ketegangan antar negara itu juga menjadi faktor utama runtuhnya sebuah negara. Nah, ini PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didirikan untuk meminimalkan konflik dengan menciptakan perjanjian antar negara. Kajian ilmu negara di masa depan. Kajian ilmu negara ini penting untuk mempelajari konflik masa lalu agar dapat memprediksi motif konflik di masa depan. Kajian ini membantu mencegah konflik dengan memahami pola dan motif yang mendasarinya. Ilmu negara memberikan pemahaman tentang dinamika internasional dan perubahan dalam negara. Relevansinya meningkat di era modern, terutama untuk menganalisis konflik dan kerjasama global. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.